Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Shalom. Apa kabar semuanya? Baik. Baik, puji Tuhan. Saudara, senang sekali ya kita boleh bertemu dan berkumpul dalam rumah Tuhan pada pagi hari ini. Ini semua hanya karena kasih setia Tuhan, perlindungan Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu saudara, biarlah kita mau membuka ibadah kita pada pagi hari ini dengan menaikkan syukur kepada Tuhan yang telah memelihara kehidupan kita, yang telah menolong dan menuntun hidup kita. Mari saudara, saya undang setiap kita untuk bangkit diri, kita naikkan pujian. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Katakan, Tuhan Kaulah pengharapanku. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mari saudara, dengan mulut kita memuji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Katakan sama-sama, Tuhan Kaulah pengharapanku. Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan. Ya Tuhan, kami memuji, membesarkan nama-Mu, menghormati Engkau, menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Bapa di sorga, Engkau yang menjaga, memelihara kami sampai hari ini. Kami bersyukur untuk rumah-Mu yang kudus, kami boleh beribadah bersama-sama. Roh Kudus, Kau hadir di tengah-tengah kami, di dalam kami, memimpin kami dalam ibadah ini. Ya Tuhan Yesus, Engkau satu-satunya Tuhan,
Allah Juru Selamat yang kami sembah, kami puji, dan kami hormati. Curahkan berkat surgawi kepada setiap pribadi yang sudah hadir dan yang beribadah bersama-sama, juga melalui online bersama-sama dengan kami. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Amin. Ayat pembimbing diambil dari Injil Matius 22 ayat 37 sampai 39. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Amin. Silakan duduk saudaraku. Mari kita berdoa syafaat di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, kalau bukan anugerah-Mu, pemeliharaanmu, perlindungan-Mu, kami tidak mungkin ada di sini. Itu sebabnya ya Tuhan, kami menaikkan puji, hormat, syukur, sembah, sujud kami kepadamu. Kau beri kami kesehatan, Kau beri kami kesempatan, Kau beri kami iman, cinta kasih, untuk beribadah kepadamu dalam roh dan kebenaran. Tolonglah setiap pribadi kami Tuhan, murnikan dan sucikan motivasi kami. Layakkan kami ya Tuhan Yesus, segala pelanggaran dan dosa kami akui di hadapan-Mu. Curahkan damai sejahtera-Mu, ketenangan hati kami boleh beribadah dengan sungguh-sungguh. Ya Roh Kudus, Engkau yang menuntun hidup kami, dari hari ke hari kami menjalaninya sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Saat ini ya Tuhan kami berdoa syafaat untuk Pak Agung. Kami bersyukur dia sudah selesai operasi. Kini dalam pemulihan. Kadang masih sakit ya Tuhan. Tuhan Engkau sendiri yang menolong. Kami ingin berdoa dalam nama Tuhan Yesus, jamah dia. Angkat sakit yang mengganggu. Beri dia nafsu makan. Beri dia kepulihan yang sempurna secepatnya. Dia rindu ingin bersama-sama kami dalam ibadah khususnya minggu depan boleh merayakan ulang tahun gereja-Mu. Kami berdoa secara khusus untuk adik iparnya Pak Agung, suaminya Mbak Ayu di Bali. Ya Tuhan, kasihani dia. Dia masih di rumah sakit Tuhan, dia butuh jamahan-Mu. Sadarkan dia, sembuhkan dia. Juga Mbak Ayu sendiri, kami minta dalam nama Tuhan Yesus, tumpangkan tangan-Mu dari semua sakit penyakit dan virus yang dialami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk semua saudara lain yang ada di sini di Indonesia, yang beribadah di rumah, yang lemah tubuh Tuhan membutuhkan jamahan-Mu Tuhan, sembuhkan satu demi satu dengan kasih-Mu, kuasa-Mu yang besar. Kami doakan bagi saudara-saudara kami yang bergumul soal pekerjaan, soal status, soal ekonomi, soal keluarga, soal berbagai macam hal yang hamba-Mu tidak tahu, masing-masing teman tidak tahu, tapi Tuhan Kau maha tahu, dan Tuhan Yesus Engkau Allah yang tidak berubah dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kami minta jamahlah anak-anak-Mu, berkatilah anak-anak-Mu, bukalah jalan yang baru ya Tuhan. Kami tetap berdoa untuk Amerika Tuhan. Dalam masa pasca pemilu ini berilah kestabilan politik, ekonomi dan keamanan. Masa depan negara ini kami pasrahkan di dalam tangan-Mu. Siapapun yang nanti jadi presiden, siapapun partai yang berkuasa, Engkau yang lebih berkuasa Tuhan. Engkau yang mengontrol segala sesuatu. Jangan biarkan si jahat merajalela di negara ini, supaya boleh tetap menjadi pionir yang menyuarakan kebenaran dan keadilan untuk banyak negara lain. Berkati gereja-gereja-Mu di negara ini Tuhan, khususnya gereja-gereja yang liberal, yang sudah jauh dari Tuhan. Kami minta dalam nama Tuhan Yesus, berilah pertobatan dan kebangunan rohani, kebangunan moral bagi penduduk Amerika yang sudah berjalan jauh dari Tuhan. Kami doakan Indonesia, pulihkan juga Indonesia dari masalah COVID.
masalah ekonomi, masalah-masalah lain. Beri hikmat kepada Pak Jokowi dan seluruh kabinet dan seluruh aparatur negara dari pusat hingga daerah. Terima kasih Tuhan, Kau sudah dengar doa kami. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat. Nyanyi dan beriman, panggil namanya. Yesus, iya Tuhan Yesus, iya Tuhan Yesus yang sudah mati bagi kami, yang sudah bangkit bagi kami. Hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Janganlah anak-anak-Mu, berkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Curahkan berkat-Mu, berilah berkat-Mu ya Tuhan. Berilah berkat-Mu, berilah berkat-Mu. Iya Tuhan, berilah berkat-Mu, berilah berkat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah, kami berdoa dan memohon berkat Tuhan. Amin. Yang percaya berkata, amin. 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 Saudara, dalam menjalani kehidupan ini, kita pasti mengalami dan merasakan masa-masa sulit. Misalnya masalah dalam rumah tangga, pekerjaan, keuangan, maupun berbagai pergumulan-pergumulan berat lainnya. Namun satu hal yang harus kita percaya sebagai orang-orang percaya, kita jangan takut dan khawatir, sebab Tuhan adalah gembala kita. Sebagai gembala yang baik, Dia akan selalu menolong kita, melindungi kita, menjaga kita, dan memberkati kita. Yesus adalah gembala yang baik, yang selalu peduli terhadap pergumulan domba-domba. Mari kita naikkan pujian. Tuhan selalu menolongku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Wanita, naikkan pujian ini. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi,
takkan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Pria menaikkan pujian ini. Yakin Tuhan memberkati. Amin. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Sama-sama katakan, Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Terima kasih Tuhan. Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin. Oh, Tuhan selalu. Tuhan selalu menolongku, Selalu menjagaku. selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sekali lagi katakan, Dia mengenyangkanku dan memeliharaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Amin saudara. Saudara percaya Tuhan pasti memelihara dan mengenyangkan kita. Amin. Saat ini kita akan membaca secara bertanggapan yang terambil dari Mazmur 23 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Saya pada ayat yang ganjil dan saudara pada ayat yang genap. Dan ayat yang terakhir yaitu ayat yang ke-6 kita akan membaca bersama-sama. Mazmur 23 ayat yang pertama sampai dengan ke-6. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi aku dengan minyak, pialaku melimpah. Sama-sama. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Mari saudara, saat ini saya mengajak kita untuk bersuka cita sebab Tuhan baik. Dia baik karena Dia telah menolong kita. Dia baik karena Dia telah menuntun kita, membimbing kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Mari saudara, kita masuk ke gerbangnya dengan puji-pujian dan ucapan syukur. Katakan sebab Tuhan baik. Saya undang setiap kita untuk bangkit diri. Katakan sebab Tuhan baik.
masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, pujian tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati angkat pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya, angkat suaramu, naikkan pujian, pujian tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati angkat pujian, sebab Tuhan baik, 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 anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, 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 anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, 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 anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, 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 anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Amin. Sebab Tuhan baik. Pertolongan kita hanya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dialah gunung batu kita, dialah kekuatan kita. Dia Yesus, kekuatan dan kota perlindungan kita. Katakan, hatiku percaya. Benar Tuhan, Engkaulah kekuatan dan mazmur bagi dalam hidup kami. Mari saudara kita naikkan pujian ini. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hati kami percaya Tuhan. Hanya padamu hatiku percaya. Engkaulah menara, Kaulah menara dan kota perlindungan. dan kota perlindungan. Katakan Tuhanlah kekuatanmu. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Amin. ya gunung batu dan keselamatanku. Hati kami hanya percaya kepadamu Tuhan. Hanya Engkaulah padamu kekuatan kami. hatiku Engkaulah kota percaya. perlindungan dan kota menara dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu kami memuji dan membesarkan Engkau. Mari saudara katakan bersama-sama. Hati kami percaya. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Amin saudara. Kasih setia Tuhan tak pernah pergi dari kita. Mari kita naikkan pujian ini sekali lagi. Katakan Tuhanlah kekuatanku.
Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dialah gunung batu dan keselamatan. Dan gunung batu dan keselamatan. Kami hanya percaya kepadamu Tuhan. Hanya padamu hatiku percaya. Engkaulah menara dan kota perlindungan kami. Menara dan kota perlindungan. Mari saudara kita bersyukur padanya. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Dia Allah yang setia yang tidak pernah meninggalkan kita. Saudara, dengan tetap berdiri, kita akan mengikrarkan pengakuan kita. Bersama-sama kita katakan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dan di antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Saya persilakan duduk. Saat ini kita akan menyaksikan duet suami istri yang tidak asing lagi, Foni dan Bambang. Selamat siang saudara, selamat pagi ya. Masih pagi. Saudara, kita semua telah merasakan kasih setia Tuhan ya di dalam hidup kita yang tidak pernah henti-hentinya. Dan kita boleh selalu bersyukur untuk kasih setia Tuhan karena kita mempunyai Tuhan yang baik dan Dialah gembala kita yang baik. Kita akan naikkan pujian, Tuhanlah gembalaku. Tuhanlah gembalaku, ku takkan kekurangan. Ia membimbing aku di padangnya yang hijau. Ia membimbing aku pada air yang tenang. Ia menuntun aku di jalannya yang benar. Sekalipun ku berjalan dalam lembah yang gelap, ku tak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Kebaikan mengikutiku sepanjang umur hidupku. Tuhanlah gembalaku, ku takkan kekurangan. Ia
membaringkan aku di padang rumput hijau. Dia membimbing aku pada air yang tenang. Dia menuntun aku di jalannya yang benar. Sekalipun ku berjalan dalam lembah yang gelap, ku tak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Kebaikan mengikutiku sepanjang umur hidupku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Kebaikan mengikutiku sepanjang umur hidupku. Kebaikan mengikutiku sepanjang umur hidupku. Kebaikan mengikutiku sepanjang umur hidupku. Ya, terima kasih untuk kesaksiannya. Benar saudara, di dalam Yesus kita menemukan sosok gembala yang baik, yang akan selalu beserta dengan kita, apapun keadaan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dan dia akan selalu menuntun kita, agar kita tidak tersesat dan tidak binasa. Yesus adalah gembala yang baik. Mari saudara siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita naikkan pujian, Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, dan aku pun akan diam
dan aku pun akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah gembala kami yang baik. Kami mengerti jelas tidak ada seorang pun gembala, pemimpin, atau siapapun dari manusia ini yang sempurna, yang sanggup memimpin kami ke jalan yang benar. Yang sanggup membawa kami melewati bayang-bayang maut sekalipun. Yang sanggup memberikan kami kepastian, keselamatan. Yang sanggup memberikan kami ketenangan. Yang sanggup memenuhi semua kebutuhan jasmani, rohani, emosional, mental, dan semua aspek hidup kami yang lain. Engkau satu-satunya pemimpin kami yang teragung, ya Tuhan Yesus. Engkau satu-satunya gembala kami yang sejati. Kami mau setia kepadamu, menjadi domba-domba yang mendengarkan suaramu, menjadi domba-domba yang taat ajaranmu, menjadi domba-domba yang menyenangkan hatimu. Urapi hambamu yang lemah dan terbatas dan hina dina ini, jadikan dia alat untuk menyalurkan berkat Tuhan buat kami. Siapkan hati, pikiran, telinga kami untuk menerima firman-Mu. Dan beri kami hati dan pikiran yang bukan saja mengerti, tapi mau mentaati dan melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya gembala kami yang baik, Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah, juru selamat kami yang hidup selama-lamanya. Kami berdoa. Amin. Terima kasih teman-teman. Senang sekali tidak terasa kita memasuki minggu kedua dari bulan November, bulan pengucapan syukur. Dan kita akan teruskan studi kita tentang perkataan Tuhan Yesus yang sangat terkenal. Akulah gembala yang baik. Ada seorang yang bernama Van Morris dari Kentucky. Dia pernah bercerita demikian. Suatu kali ada seorang wanita yang cukup berumur, sudah seniorita, datang ke gereja lokal mereka. Lalu ada seorang usher, penyambut tamu di depan, menyambutnya dengan tersenyum dan berkata, "Selamat datang Ibu. Ya, saya mengantar Ibu masuk ke ruang gereja, ada tangga-tangga, naik dulu." Lalu sambil jalan, si usher itu bertanya, "Ibu mau duduk di mana?" Lalu ibu itu bilang, "Saya mau duduk di barisan paling depan." Lalu usher itu mengatakan, "Saya yakin ibu pasti gak suka kalau saya kasih tahu. Jangan. Sebab apa? You duduk di depan. Pendeta kami itu khotbahnya itu membosankan. Bikin ngantuk. Pasti kamu gak suka." Sambil dia ketawa, cekikikan. Lalu ibu itu mengatakan, "Kamu kenal saya siapa?" Usher bilang, "Enggak. Saya adalah ibunya pendetamu." Lalu Usher itu kaget. Lalu dia bertanya, "Ibu kenal saya siapa?" Ibu itu mengatakan, "Enggak." "Baguslah, saya permisi ya Bu." Langsung dia pergi. Saya gak tahu ini cerita sungguhan atau ini cerita humor saja. Atau si Van Morris itu salah satu ushernya, saya gak tahu. Tapi yang pasti adalah sebuah kenyataan bahwa ada saja pendeta yang khotbahnya membosankan, betul gak? Betul? Pernah tahu? Ada saja pendeta itu yang khotbahnya buat ngantuk. Ya, buat kita malas mau ke gereja. Jadi sebelum ke gereja tanya dulu, siapa yang khotbah? Ya dia lagi. Nggak jadi deh. Lalu shopping around. Atau ada saja juga usher yang bicaranya manis, ya, tapi di belakangnya bicaranya pahit. Ini kayak
ular yang lidahnya bercabang, bicara di depan beda, bicara di belakang beda. Hari ini kita bertemu dengan orang-orang sedemikian, saudara. Ini kenyataan, bukan saja orang biasa tapi juga pemimpin. Ya. Nah, permisi tanya saudara, hari ini siapakah manusia yang paling berpengaruh dalam hidup saudara? Siapakah pemimpin yang paling berpengaruh dalam hidup saudara yang saudara jadikan seorang yang bisa menuntun hidupmu? Siapa? Pendeta? Guru? Dosen? Ya? Presiden? Gubernur? Wali kota? Siapa? Atau ibumu yang paling berpengaruh dalam hidupmu? Ya? Sehingga ibu dipuja-puja, atau bapakmu, atau suamimu paling berpengaruh, atau istrimu paling berpengaruh. Siapa? Siapa orang yang paling kau tinggikan, kau puja, kau puji, atau ada dewa tertentu, atau dewi tertentu, atau berhala tertentu, saya tidak tahu. Tapi saudaraku, ingatlah, tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang sempurna, siapapun dia. Mau pendeta kek, mau profesor kek, mau punya 3 PhD kek, ya. Yang punya banyak jabatan dan pengalaman kek, tidak ada seorang manusia pun yang sempurna. Hanya ada satu manusia yang sempurna, yaitu Yesus Kristus. Hanya ada satu Tuhan yang sempurna, yaitu Yesus Kristus. Yang sudah datang ke dunia ini menjadi manusia dan memimpin kita. Sebab itu Tuhan Yesus berkata dari salah satu ucapannya yang sangat terkenal, akulah gembala yang baik. Mari kita baca firman Tuhan dalam Injil Yohanes 10 ayat 11 sampai 14, kemudian 27 sampai 30. Sama-sama, 1, 2, 3. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. 12, sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu, lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. 13, ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. 14, akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. 27, domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. 29, Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Saudara, latar belakangnya ketika Tuhan Yesus berbicara tentang hal ini adalah, saudara bisa baca di ayat 22 di situ, hari raya pentahbisan Bait Allah yang terkenal disebut dengan Hanukkah. Saya tahu Hanukkah? Orang Yahudi setiap tahun merayakan Hanukkah. Ya. Hanukkah itu menurut kalender Yahudi tanggal 25 bulan Kislu. Bulan Kislu itu dekat dengan Desember. Ya. Hanukkah. Itu sebabnya tiap Natal itu kita lihat waktu kita merayakan Natal, mereka merayakan Hanukkah. Ya. Nah, Hanukkah itu latar belakangnya seperti ini ya. Hanukkah itu adalah hari pentahbisan Bait Allah. Mereka mengenang seorang pahlawan yang sangat terkenal dalam sejarah Yahudi. Tahun 170 BC. Ya. Yerusalem itu diserang oleh Raja Syria yang bernama Antiochus Epiphanes. Yang kejam. Ya. Saat itu ada kira-kira 80.000 orang Yahudi dibantai mati. Ya, habis. Dan sebagian besar kemudian diangkut ke Syria, menjadi budak di sana.
Bait Allah diobrak-abrik. Ada 1.800 talenta emas yang dirampok dari bait Allah. Itu kalau dikilokan, saudara, itu kira-kira 61.200 kilogram. Ya. Bayangkan saudara, kalikan aja berapa duit itu. Pada zaman itu. Altar korban persembahan orang-orang Yahudi itu dipakai untuk menyembah Allah dewa asing. Khususnya dewa Zeus, dewa Olympian yang sangat terkenal. Dan mereka bakar binatang haram, babi di altar itu. 6 tahun kemudian, saudara, tahun 164 BC, bangkitlah seorang yang bernama Judas Makabeus, seorang Yahudi, pahlawan. Ya, dia memimpin peperangan melawan Syria dan menang, saudara. Bait Allah direbut kembali dan dipulihkan dan ditabiskan. Disucikan dan dipersembahkan kepada Allah. Dan sejak saat itu, saudara, setiap tahun mereka merayakan hari pentabisan bait Allah. Yang disebut dengan Hanukkah. Jadi mereka mengenang jasa-jasa Judas Makabeus setiap tahun. Pesta 8 hari berturut-turut dengan penuh sukacita. Meninggikan pahlawan, memuji dan memuja. Ini konteksnya Hanukkah. Nah, dalam konteks seperti inilah kemudian Yesus mengajarkan, akulah gembala yang baik. Yesus ingin mengajarkan kepada orang-orang Yahudi dan semua kita hari ini, jangan kamu meninggikan manusia. Jangan kamu memuji dan memuja manusia, sebab manusia terbatas. Satu-satunya yang perlu dipuji dan dipuja, yang ditinggikan adalah Tuhan sendiri. Pemimpin yang sejati, dan Yesus mengatakan, you kira manusia itu pemimpin yang sejati? No, akulah pemimpin yang sejati. Akulah gembala yang baik. Ya memang gak gampang kemudian kekristenan dalam sejarah mengambil 25 Desember, menjadikan itu hari Natal, mengingat kelahiran Yesus Kristus. Tapi orang Yahudi masih tidak terima, khususnya yang menolak Yesus. Mereka merayakan Hanukkah. Mereka mengatakan kita tidak rayakan Christmas, kita rayakan Hanukkah. See? Ini bedanya. Tapi ketika Tuhan Yesus berkata, akulah gembala yang baik. Dia mau mengajar apa? Apa maknanya? Ketika Yesus berkata, akulah gembala yang baik. Yang pertama, Yesus memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Itu artinya. Gembala yang baik itu rela memberikan nyawanya. Wow, ini perkataan yang luar biasa. Dia ulangi lagi kemudian di ayat yang ke-15. Aku memberikan nyawaku, dia tegaskan, kepada domba-dombaku. Saudara, istilah baik dalam bahasa Yunani itu ada 2 kata yang dipakai. Yang pertama adalah agathos. Agathos itu adalah baik dalam kualitas umum. Oh misalnya dokter itu baik loh, ya gelarnya bagus, lulusan dari universitas terkenal, dia pinter, skillnya bagus, otaknya jenius, dokter baik. Yaitu disebut agathos. Tapi kata yang kedua adalah kalos. Kalos itu baik dalam kualitas estetika, etika, ya, karakter, juga yang tadi yang dimiliki kualitas umum. Oh dokternya baik loh, ya. Dia bukan hanya pinter, dia bukan saja jenius, tapi dia orangnya ramah. Dia sayang kepada semua pasien, bahkan pasien yang tidak bisa bayar dia gratisin. Wah hebatlah dokternya, bicaranya juga sopan, ya, nggak merokok di depan pasien, nggak maki-maki, nggak marah-marah, ya. Dia itu sungguh-sungguh baik. Sudah melihat bedanya agathos dan kalos, ya. Jadi yang agathos belum tentu kalos, tapi yang kalos itu sudah mencakup yang agathos.
Nah, ketika Tuhan Yesus berkata, akulah gembala yang baik, dia memakai kalos. Akulah gembala yang kalos, yang sempurna. Baik secara kualitas, baik secara etika, baik secara estetika, baik di dalam semua aspek. Bahkan gembala yang baik, aku ini kata Tuhan Yesus, rela memberikan nyawaku untuk domba-dombaku. Itu sebabnya Rasul Petrus setelah dia mengalami itu dan dia mengerti, dia tulis di 1 Petrus pasal 2. Tuhan Yesus Kristus, dia rela, bukan terpaksa, dia rela memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi kita sekalian. Mengubah kita menjadi orang yang benar. Dan oleh darahnya kita disucikan, oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Bukan karena jasa manusia, bukan karena hebatnya kita, bukan karena punya kualitasnya kita, bukan. Tapi karena Tuhan Yesus itu baik. Dia kalos. Ya, segala karakter yang sempurna ada pada dirinya. Nah, saudara, hari ini manusia masa kini suka hidup dalam budaya poles-moles. Betul? Rumahnya jelek nih dindingnya, dikasih wallpaper. Ya. Ini ada kotor dikit, dipoles, dipelitur. Ya. Supaya kelihatan bagus, ditutup-tutupi. Cat minyak, keramik, mozaik. Ya. Minyak khusus, bukan hanya rumah dan dinding, juga wajah, ya kan? Wajahku ada bolong dikit nih, dipoles, ya kan? Dipelitur sedikit supaya bagus, ya kan? Wajahnya, supaya kulit yang berlubang itu kemudian kelihatan halus seperti wajah baby. Itu sebabnya mereka mengatakan, mau cari calon istri, ajak ketemu pagi-pagi sebelum dia pakai makeup. Ada yang pakai eyeshadow, mataku kecil nih pakai eyeshadow, jadi kelihatannya lebih belok, lebih gede sedikit, ya kan? Matanya supaya kelihatan bagus, ya. Kukunya kurang bagus, lalu dikutek-kutekin, ya. Senin biru, Selasa merah, Rabu jingga, ganti-ganti warna. Manusia, budaya poles namanya, ya. Juga dalam kata-kata. Ya, disebut euphemism kalau kata-kata itu. Ya misalnya gelandangan. Kok gak enak ya kata gelandangan. Kita gantilah tunawisma. Nah, jadi bagus kan. Pelacur. Kok gak enak ya pelacur. Tunasusila. Jadi lebih bagus dipoles sedikit. Buta huruf. Wah buta huruf enggak. Tuna aksara. Jadi dipoles sedikit. Penjara. Masuk penjara kelihatan. Istilahnya jelek sekali. Ganti jadi apa? Lembaga pemasyarakatan. Lembaga rehabilitasi. Itu kan. Supaya bagus. Nanti dipoles-poles saudara. Mereka yang kelaparan. Jangan sebut kelaparan. Rawan pangan. BBM naik. Wah kasar gak enak. Dengerin rakyat kaget. BBM naik. Harga disesuaikan. Jadi bagus saudara. Jadi supaya nampak indah, menarik, bisa kelihatan baik, bisa kelihatan bisa diterima banyak orang lain. Bahkan bukan saja bahasa dan fisik, ya, jasmani, tapi juga hal spiritual, dosa. Jangan sebut dosa, dosa itu kayaknya katanya terlalu keras kalau dosa. Sebut aja kesalahan, silaf, ya. Hilaf, ya. Supaya gak merasa ada menghakimi orang lain, menyinggung perasaan. Bilang aja, ya kelemahan manusia, ya kan? Lebih ringan sedikit. Orang yang berzina, jangan bilang berzina, istrinya berzina jangan. Ada affair. Bagus kan affair, bagus. Punya istri simpenan, ya. Atau suami simpenan, jangan bilang suami simpenan, kok kayak duit disimpen. Bilang aja TTM, teman tapi mesra. Pokoknya diciptakan sesuatu lah. Ya. Maling barang di supermarket. Jangan bilang maling, pencuri, wah kasar. Bilang aja mengangkat barang, shoplifting.
Pornografi, kasar pornografi. Tapi apa? Menikmati seni. Semua dipoles saudara, ya kan? Berhala, jumpa berhala, enggak. Favorit. Gue punya favorit nih, padahal berhala. Nah permisi tanya saudara, jatuh dalam budaya sedemikian enggak? Sadar atau tidak sadar kita mulai menyerap budaya-budaya sedemikian dan kita mulai memoles hidup kita. Ya, apalagi sekarang masa pandemi belum selesai, ya kan? Ada budaya topeng, ya tutup sedikit lah, ya kan? Nggak ketahuan, cuma lihat matanya doang. Gak rasa bukan jasmani saja yang ditopeng, tapi seluruh hidup kita mulai ditopeng. Emosi kita, mental kita, karakter kita, kesalahan kita, dosa kita mulai tutupin. Ingat saudara, Yesus adalah gembala yang baik. Ya. Dia tahu itu, dia tahu. Dia rela berkorban. Itu sebabnya Yesus bilang kalau ya bilang ya. Kalau tidak bilang tidak, lebih dari itu datang dari si jahat. Yes, no. Ya, salah bilang salah. Belajar ngaku salah. Ya. Tidak benar bilang tidak benar. Ya. Gak usah dipoles-poles. Sebab hanya Kristus yang sanggup mengubahmu. Dia pemimpin yang sejati. Kita tidak boleh kompromi dengan dosa. Kita tidak boleh kompromi dengan jalan dunia, dengan strategi dunia, dengan cara dunia ini. Kita tidak boleh kompromi. Balik kepada firman Tuhan. Sebab dia adalah gembala yang baik. Walaupun kita menghadapi banyak tantangan, banyak kesulitan, ya, banyak godaan, banyak cobaan, harus setia mengikuti pimpinannya. Sebab dia sudah memberikan nyawanya. Pemimpin yang baik rela berkorban. Saudara mau menjadi lebih baik, saudara mau menjadi lebih maju dipakai Tuhan, harus punya karakter itu. Doakan saya juga jadi pemimpin yang baik. Gak gampang. Ya. Supaya belajar dari Kristus, rela memberikan nyawanya. Suatu kali saya seminar di Indonesia Timur, itu mungkin berapa ratus pendeta. Seminar kepemimpinan, saya katakan salah satu khas dari pemimpin yang baik, gembala yang baik, rela memberikan nyawanya. Kalau istrimu, saya tanya, sakit ginjal dan butuh ginjalmu dan ginjalmu cocok, kamu kasih gak? Hampir semua pendeta bilang kasih. Ada satu bapak di depan, dia bilang saya tidak kasih. Loh kaget saya. Istrimu, iya. Kalau anak saya kasih. Dia bilang, kenapa? Karena anak saya itu darah saya. Istri saya, dia orang lain. Wah kaget saya, orang lain. Nah ini saya bilang ini butuh konseling pernikahan nih. Juga ngerti suami dan istri jadi satu. Saudara kasih gak? Suami atau istri? Suami dulu, suami kasih gak? Ginjal ke istrimu. Istri kasih gak ke suaminya? Ke anaknya? Ke pendetanya? Lihat-lihat dulu Pak. Gak gampang ya. Tapi sebenarnya perintah itu diberikan kepada semua orang Kristen. Sudah tahu? Ya, nanti baca 1 Yohanes 3:16. Tuhan minta kita belajar berkorban untuk orang lain. Kalau saudara tidak punya karakter ini, gak bisa jadi pemimpin. Belajar membayar harga dan rela berkorban. Doakan saya supaya saya pun belajar itu. Seluruh aspek hidup saya serahkan kepada Tuhan. Kalau saudara adalah domba Tuhan yang dititipkan di gereja ini, di bawah pimpinan saya rela berkorban untuk saudara. Amin. Saya available 24 jam. Telepon. Saya berikan diriku untuk pelayanan ini seumur hidupku. Dan saya minta saudara pun belajar mentaati Tuhan Yesus. Kalau ditempatkan di sini, mari kita sama-sama bertumbuh mengasihi Tuhan. Dengan rela berkorban seperti Kristus lebih dulu berkorban. Bagi kita, buang semua berhala. Favoritisme kamu.
Hanya Tuhan Yesus yang patut dipuji-dipuja. Dia satu-satunya gembala yang sejati. Saya bilang kepada pendeta termasuk saya bilang pendeta itu hanya anjing. Kaget mereka. Loh apa maksud Bapak anjing? Saya bilang ya anjing penjaga domba. Gembala cuma satu, Tuhan Yesus. Kita semua dipilih menjadi anjing penjaga domba. Ingat, kalau ada bahaya, ada ancaman, jangan lari. Jaga domba yang dititipkan Tuhan. Amin. Sama, saudara jadi pemimpin di komisi, ya, di bidangmu, apapun bidangmu, belajar itu. Menjadi teladan bagi pengikutmu. Kalau enggak, saudara tidak bisa jadi pemimpin. Dan rela berkorban. Harus menunjukkan teladan dan rela berkorban. Maka bisa bertumbuh. Dalam pemimpin apapun. Termasuk keluarga, jadi suami, jadi istri. Ingat, berkorban. Itu dilakukan oleh Tuhan Yesus. Yang kedua, Yesus mengenal dan dikenal domba-dombanya ayat 14. Ya. Ini makna dan intisari dari kekristenan, saudara mengerti? Kekristenan itu memang penting, ada doktrin, ada ajaran, ada ibadah. Kita ada liturgi, ada organisasi, itu semua penting. Ada etika, ada pelayanan, itu penting. Bukan gak penting. Tapi ingat, yang paling penting di atas semua itu adalah apa? Relasi saudara dengan Yesus Kristus. Relasi pribadi. Ini jauh lebih penting, jangan diabaikan. Yesus mengatakan, dia mengenal, aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Saudara melihat relasi? Itu sebabnya kita beda, kita sebutnya doa dan hubungan pribadi. Kita gak sebut sembahyang, gue mau sembahyang. Sembahyang ini, sembahyang itu, sembahyang yang mana? Sembahyang itu satu arah. Tapi ketika engkau sungguh-sungguh beriman, itu relasi, saudara. Mengerti? Dia bicara kepada Tuhan lewat doa, dia bicara kepadamu lewat firman, dan ada hubungan pribadi setiap hari, dan dia taruh Roh Kudus di dalammu, di dalamku. Ini ada sebuah relasi. Yesus berkata di Matius 7, pada hari kiamat nanti ada banyak orang berteriak memanggil namaku dan mengatakan, Tuhan kami sudah lakukan ini demi namamu. Lakukan ini demi namamu. Mengusir setan, menyembuhkan yang sakit, bernubuat macam-macam demi namamu. Yesus bilang apa? Aku tidak pernah kenal kamu. Enyahlah dari hadapanku, pergi dari hadapanku. Aku tidak pernah mengenal kamu. Hai pembuat kejahatan. Jadi manusia boleh klaim kenal Tuhan. Boleh klaim melakukan sesuatu pakai nama Tuhan. Tapi Tuhan bilang, aku tidak kenal kamu. Kamu pembuat kejahatan. Saudara mengerti gak istilah pembuat kejahatan dalam ayat itu. Matius 7, nanti pulang saudara baca. Ya, ayat 21 sampai 23. Istilah pembuat kejahatan itu dalam bahasa aslinya artinya orang yang tidak tahu aturan. Ini teguran yang sangat keras. Sebab Allah kita Allah yang menghendaki bukan kekacauan. Tetapi sesuatu yang teratur. Itu sebabnya ibadah apapun, pelayanan apapun, kehidupan apapun yang tidak ada aturannya. Ini bukti dia tidak mengenal Allah. Sudah menangkap? Itu sebabnya ada yang tanya saya, Pak kenapa kita gak bahasa roh dalam ibadah? Yang 2-3 suku kata seperti gereja lain. Saya bilang tidak. Karena kalau rame-rame berbahasa roh yang tidak dimengerti, gereja ini kacau balau. Bikin gelisah dan melanggar firman Tuhan. Itu tidak tahu aturan. Ini sangat keras, saudara. Ada siapapun pemimpin yang mengklaim dirinya menyaingi Tuhan Yesus. Dia tidak tahu aturan. Karena hanya Tuhan yang patut disembah dan dipuja. Hai pembuat kejahatan. Berarti tidak mengenal apa yang dipikirkan oleh Tuhan Allah. Itu sebabnya Yesus dengan keras menghardik Petrus. Ketika Yesus mengatakan, aku mau ke Yerusalem, mati. Dianiaya, disiksa, mati. Menjadi tebusan bagi banyak orang. Petrus bilang, jangan terjadi padamu. Ya, mau jadi pahlawan. Jangan terjadi padamu, jangan pergi. Yesus menghardik dia. Hei iblis, oh keras sekali. Hei iblis, nyahlah daripadaku. Seperti tegurannya Matius 7. Nyahlah daripadaku. Engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Bapa di sorga. Sudah mengerti sekarang bahwa relasi pribadi itu sangat penting dengan Tuhan Yesus.
Ayat 27, mereka domba-dombaku mendengar suaraku dan domba-dombaku mengikuti aku, kata Tuhan. Artinya kita mengerti pikiran Tuhan, mengerti hatinya Tuhan, dan kita mau mengikutinya. Relasi pribadi. Saudara pernah dengar cerita mitologi Yunani gak? Kita mungkin saudara pernah pakai kata narsis. Narsis tahu ya? Tahu gak narsis? Gini-gini coba, tahu gak? Gak tahu, narsis. Narsis lu, kita suka bilang orang narsis lu, ya kan? Orang yang terlalu perhatikan diri sendiri, ya kan? Ceritanya narsis itu begitu. Narsis adalah seorang pria yang sangat tampan. Ini cerita Yunani. Dia tampan sekali, dia bercermin itu lama. Dia menikmati dirinya, ya kan? Itu narsis. Suatu hari dia bercermin di telaga yang jernih. Dia melihat, wajahnya tampan sekali, matanya, hidungnya seperti ukiran. Dia mengagumi dirinya sendiri dan narsis jatuh cinta sama dirinya sendiri. Nah, ini orang narsis begitu. Hanya perhatikan diri sendiri, gak bisa terima cinta orang lain karena dia cinta diri sendiri. Gak bisa mencintai orang lain karena mencintai diri sendiri. Ya. Meninggikan dirinya, maunya dipuji, puja, menganggap dirinya paling hebat. Padahal ada seorang putri Kayangan yang bernama Gema. Sudah tahu ceritanya Gema? Gema itu putri dari Kayangan. Dia begitu melihat narsis, dia jatuh cinta. Tapi si Gema ini punya sebuah kelemahan. Dia sulit bicara. Ya. Dia gak bisa bicara dengan baik. Dia selalu mengikuti ujungnya orang lain. Nah itu Gema. Ya kan? Jadi orang ngomong apa, kata yang terakhir dia ikuti. Wow, 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 wow. Dia wow, wow. Gema. Itu ceritanya si Gema. Tapi yang dia naksir sama si narsis itu. Nah, narsis mencintai dirinya, sulit mencintai si Gema. Mereka komunikasi, gak mengerti, lama-lama si Gema frustrasi. Kok narsis gak cinta sama aku sih? Kenapa cintaku ditolak? Maka si Gema menangis. Waktu dia menangis, air matanya membasahi tubuhnya. Dan kemudian air mata ajaib itu melelehkan tubuhnya. Makanya sampai hari ini Gema tidak memiliki tubuh. Gema tidak punya jasmani, hanya suara saja. Itu pun ikutin yang di belakang. Itu Gema. Sedangkan narsis, dia makin egois. Ya, dia sulit mengagumi orang lain, sulit percaya orang lain, curiga orang lain, menganggap dirinya paling hebat, paling benar, paling tinggi, paling dipuja dan lain sebagainya. Itu sebabnya hari ini ada cukup banyak orang yang narsis. Kita melihat ciri khasnya seperti itu. Pada zaman Tuhan Yesus, orang-orang Yahudi yang menolak Tuhan, khususnya Farisi, ahli Taurat, imam-imam, kepala, itu narsis semua. Mereka lupa, mereka minta dipuji, puja, padahal Tuhan yang perlu dipuji dan dipuja. Mereka meninggikan diri, menolak Yesus. Makanya Yesus mengatakan, kamu itu seperti ular beludak. Kamu itu seperti kuburan berlabur putih, di luarnya kelihatan putih, dalamnya busuk. Kamu pakai topeng, kamu mencintai dirimu sendiri, bukan mencintai Tuhan. Dan saudara, hari ini cukup banyak orang narsis. Mungkin saudara sendiri di keluargamu, di temanmu, ada gak orang narsis? Coba lihat kiri kanan, ada gak? Kalau saudara mulai kemudian hanya perhatikan diri, lebih banyak dari perhatikan orang lain, ya, bercermin cukup lama, ya, dan gak bisa kemudian menerima usulan orang lain, ya, gak bisa kemudian mengasihi, memperhatikan orang lain, hidup egoistik, hati-hati. Dan mulai bisa jadi munafik, itu narsisisme. Buang. Jangan tidak pernah puas. Ingat, kalau engkau tidak memiliki Yesus sebagai gembalamu, kamu tidak akan puas. Kamu akan terus mengejar, mencintai diri, meninggikan diri, dan itu tidak pernah akan puas. Dan kamu kemudian akan menjadi orang yang gelisah, khawatir. Aku begini ya, aku begitu ya. Kok rasanya ini gak cukup, gak pernah merasakan kepuasan. Sebab engkau tidak memiliki hubungan pribadi dengan Kristus yang memuaskan kamu. Hati-hati. Ya, jangan mengejar keinginanmu sendiri, saudaraku. Itu tidak akan memuaskan
dirimu. Jangan jadi pahlawan sendiri saudaraku. Atau menjadi Allah terhadap dirimu sendiri. Jangan memuja diri dan memuji diri. Belajar rendah hati. Dan belajar meninggikan Tuhan. Tanggalkan narsisistikmu. Hanya dengarkan Tuhan Yesus dan firman-Nya. Maka hubungan baikmu dengan Tuhan akan semakin manis, semakin akrab. Dan engkau tidak akan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Dan engkau akan berhasil. Yang terakhir, yang ketiga. Yesus memberi keselamatan yang pasti, itu maknanya. Ketika dia mengatakan akulah gembala yang baik, dia memberi jaminan yang pasti. Ayat 28 sampai ayat 30 saudara. Itu di situ ya, ayat 28 muncul kata pasti. Jadi kalau ada orang tanya, memangnya percaya Yesus pasti selamat? Pasti, pasti. Memangnya ada ayatnya? Pasti ada ini. Yohanes 10:28, mereka pasti tidak akan binasa selama-lamanya. Ada pasti di situ kan? Ada nggak 28? Pasti. Jadi Alkitab nggak mengatakan, ya aku memberikan mereka hidup kekal, mudah-mudahan, insya Allah, semoga tidak akan binasa. Enggak, pasti. Ini jaminannya. Jadi kalau ada orang mengatakan sombong banget ya orang Kristen, dikit-dikit pasti. Bukan kita yang sombong, Yesus yang ngomong kok. Bukan aku yang ngomong, Yesus yang ngomong pasti. Lalu 28 dan 29 itu ada 3 tangan. Ya kan? Ada 3 tangan muncul di situ. Tangan Yesus yang memegang dombanya, lalu tangan Bapa yang memegang dombanya, ada 1 tangan yang tidak kelihatan. Yang akan merebut. 2 kali muncul. Ada tangan lain yang merebut domba Tuhan. Bisa enggak? Tidak bisa. Itu tangan iblis. Iblis mencoba membuatmu ragu. Ya, mengganggu pikiranmu dan hatimu. Kamu enggak selamat model kayak kamu begini ya. Enggak sempurna, banyak salah. Ya kan? Sering jatuh. Jatuh lagi kemarin bilang tobat. Senin aja udah jatuh lagi. Lu enggak pantas deh lu neraka lu. Nah ini iblis nih. Ya, udahlah percuma lah, gak usah ke gereja lagi. Lu udah kayak kecebur basah sekalian udah. Ya, udah ikut gua aja. Iblis nih. Dia coba mau merebut kamu. Tapi domba yang sejati, yang sungguh-sungguh lahir baru, dipegang oleh Tuhan Yesus, dipegang oleh Bapa. Dan ada Roh Kudus di dalam dirinya, Efesus pasal 1, 13-14. Saudara tahu siapa yang memelihara? Allah Tritunggal. Ada Bapa, ada Kristus, ada Roh Kudus. Saya tanya, kalau Allah Tritunggal yang Maha Kuasa, Maha Kekal itu memelihara domba-dombanya, ada gak yang bisa binasa? Pasti gak? Keselamatan pasti gak? Pemeliharaan Tuhan pasti gak? Jadi jangan ikuti ajaran sesat yang meragukan keselamatanmu. Keselamatan bisa hilang, makanya lu perlu jaga baik-baik lu. Ya, ingat lu, bulan ini kasih perpuluhan, bulan depan naikin 1% lu ya. Mengajarkan jasa, kebaikan untuk menjaga keselamatanmu. Ya, lu harus begini, lu harus begitu, lu taat lu ya. Pendetamu bilang apa, dengerin. Jangan berani melawan pendeta, dia wakilnya Tuhan. Waduh, hati-hati, akhirnya lu mendewakan pendeta. Ada sebagian gereja mengajarkan keselamatan bisa hilang. Itu ajaran yang salah, yang sesat. Yesus bilang tidak hilang, pasti. Kalau Yesus bilang pasti, kita bilang pasti enggak? Pasti. Yesus pernah salah enggak? Enggak. Yesus pernah bohong enggak? Enggak. Nah kalau Yesus bilang pasti, kamu bilang belum tentu. Siapa yang salah? Kamu yang salah. Ya, dengarkan baik-baik. Nah tapi mungkin saudara berkata, Pak tapi kok saya sering ragu ya. Bagaimana saya tahu? Bagaimana saya tahu itu pasti? Aku juga pengen kepastian supaya hatiku tenang Pak. Nah ini ada hubungannya dengan nomor 2 tadi. Ada relasi. Roh Kudus di dalammu kasih tahu kamu. Kamu anak Tuhan. Kamu anak Bapa. Relasi tadi. Hubungan pribadi. Kamu ada relasi gak? Itu dulu. Ada konfirmasi gak dari Roh Kudus? Ada konfirmasi gak dari Tuhan dalam dirimu? Kamu sungguh mengenal dan mendengar suaranya gak sesuai firman Tuhan? Itu loh. Suatu kali ada sepasang suami istri, laki dan perempuan. Ya, seorang laki dan perempuannya cantik sekali saudara. Pasangan ini masuk ke Kentucky Fried Chicken, Kentucky KFC. Mereka beli 2 kotak ayam goreng.
Setelah dikasih 2 kotak, mereka bawa pulang. Sampai ke rumah, kotak yang satu dibuka, ayam goreng bener. Kotak kedua dibuka, bukan ayam. Isinya uang cash. Dihitung saudara, 15.000 US dollar. Wow, kalau saudara dapat gitu gimana? Ha? Untuk pembangunan IGNC nih. Ini rezeki nomplok ini ya. Inilah yang disebut kalau aku melayani Tuhan, dia curahkan berkat-berkat. Hari Minggu aku melayani jadi WL, hari Senin dapat 15.000. Luar biasa. Kembaliin nggak? Saudara kembaliin nggak? Ayo yang benar, kembaliin nggak? Bukan salah kamu kok, pesen ayam dikasih cash sih. Jadi mungkin ini manajernya salah naruh uang cash ya. Saat taruh di box, dia udah hitung-hitung, ngasihnya bukan kasih ayam, kasih cash. Mereka bergumul, kembaliin nggak? Akhirnya mereka mengatakan, balikinlah. Ini pasti mereka stres nih, baik manajernya, baik pegawainya, ya kan. Ini bukan duit kita, udah balikin. Jadi akhirnya mereka berdua balik lagi ke KFC. Pak, tadi salah Pak. Ya, beli ayam kok dikasih cash nih. Kita mau kembali. Wah, manajernya yang udah panik, ya, udah takut, udah kemudian, gimana ini udah mau marah-marah. Wah, seneng bukan main, bercampur apa? Kagum. Wah, terima kasih. Ini langka sekali, belum pernah terjadi. Ya, apalagi masa ekonomi susah, kok ada orang yang mau balikin loh. Itu kan langka, betul nggak? Manajernya bilang, jangan pulang. Kita akan panggil TV lokal. Ini akan di-shoot masuk news. Bahwa ternyata di kota kita ini masih ada orang yang baik seperti Anda. Yang mau mengembalikan. Wah, tapi Bapak itu bilang, no, jangan. Jangan dipanggil. Gak apa-apa Pak, gak apa-apa. Supaya orang-orang tahu, jangan. Bahkan kita panggil koran Pak, kata manajer. Koran, masukin koran. Ya, jangan. Dia terus menolak. Ya, nggak mau ditonjolkan gitu. Bagus gak? Kalos apa Agatos? Ya udah kalau nggak mau panggil TV ya sudah, at least di foto kita nanti masukkan di iklan, ya, di Facebook, di mana, di koran. Jangan di foto. Jadi dipaksa terus no. Manajernya bingung. Loh Pak, kenapa sih nggak mau? Lalu dia bilang, dengar baik-baik ya. Ini perempuan ini bukan istriku. Aku sudah berkeluarga. Tolong jangan difoto, jangan diceritakan kemana-mana. Ini bukan istriku, ini istri gelap ini. Hah? Apa tadi istri gelap itu apa? TTM ini. Yang tadinya orangnya mau dipuja, mau dipuji, dianggap ini layak untuk jadi teladan. Layak jadi contoh, akhirnya meok. Permisi tanya, kalau malam ini kamu harus mati, meninggalkan dunia, siapkah saudara bertanggung jawab atas hidupmu? Ini pertanyaan bukan hanya 1 hari di sini 1 kali. Setiap hari harus kita tanya. Tuhan, aku ini dikasih hidup 1 hari lagi. Kalau hari ini hari terakhirku di muka bumi ini Tuhan, aku mau nanti ketemu Kau. Aku itu bertanggung jawab Tuhan, seluruh hidupku. Jangan topeng, tanggalkan itu. Ya, Tuhan kasih kamu kesempatan bertobat. Kau harus punya relasi yang terbuka. Tuhan tahu hatimu. Kepada manusia kamu bisa bohong, kepada manusia kamu bisa menutupi. Tapi kepada Tuhan tidak bisa. Yakinkah kamu? Kalau kamu tidak yakin kamu itu diselamatkan, tidak yakin kamu bisa bertanggung jawab. Hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Dengan hati yang mengasihi Tuhan dan mengasihimu, saya katakan bertobatlah. Minta dia mengubah kamu. Minta dia sungguh-sungguh jadikan kamu domba yang taat. Amin. Tapi kalau kamu sudah menerima, saudara, mari jadi domba yang sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Sungguh-sungguh meninggikan hanya Dia, gak ada berhala yang lain. Memuji dan memujanya.
Satu-satunya Tuhanmu dan Allahmu. Jadikan dia pemimpinmu yang sejati. Ikuti dia. Jangan pernah mengkhianati cinta kasih dari Tuhan Yesus. Gembala yang baik. Amin. Mari kita berdoa. Saya beri saudara waktu beberapa detik berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Baik saudara yang hadir di sini, baik yang di rumah ibadah online dengan serius. Tuhan hadir, rohnya, dia maha hadir di tengah-tengah kamu, rohnya. Akui dosamu, pelanggaranmu. Kalau belum percaya, sungguh-sungguh hari ini terima dia menjadi Tuhanmu dan juru selamatmu dan gembalamu yang baik. Kalau saudara sudah percaya, perbaharui imanmu. Nyatakan cinta kasihmu, syukurmu. Dan bertekad lebih mengasihi dia di hari-hari yang berikut. Kalau dia masih memberimu nafas hidup. Hiduplah dengan baik dan benar dan bertanggung jawab. Setiap saat dipanggil, saudara bisa disebut hamba yang baik dan setia dan benar, berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sudah mendengar setiap doa secara pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, dengan tetap berdiri kita akan menutup ibadah kita pada siang hari ini dengan menaikkan pujian Tuhan. Kau gembala kami. Tuhan, Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati pengorbanan-Mu, Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami Savior, like a shepherd, lead us, must we need thy tender care. In thy present pastures feed us, for our use thy folds prepare. Blessed Jesus, Blessed Jesus, Thou hast bought us, Thine we are. Blessed Jesus, Blessed Jesus, Thou hast bought us, Thine we are. Saudaraku yang kekasih, arahkanlah hatimu dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera, sukacita, kekuatan, dan semua berkat-berkat lainnya untuk terus menjadi saksinya di muka bumi ini. Sampai kau bertemu dengan Tuhan dan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Silakan duduk saudara. Izinkan saya pakai 1 menit untuk warta. Yang pertama kami menyambut saudara yang pertama kali hadir dalam ibadah kami di tempat ini, adakah?
Ya, silakan Pak. Sebutkan namanya Pak. Yudi. Selamat datang Pak Yudi, Tuhan memberkati ya. Ya, nanti Asher akan berikan kartu, Bapak silakan isi, ya, kembalikan kartu informasi dan bisa dapatkan buku saya. Ya, selamat datang, semoga diberkati dan terus bertumbuh bersama kami. Kalau belum ada tempat yang tetap, lalu di sini ada nggak teman baru? Teman lama semua, bagus ya. Panggil teman-teman lama saudara, minggu depan ulang tahun ke 14. Satu orang bawa minimal 1, minimal. Gak bisa setengah saudara. Pak Amfri mau bawa 3, tuh hebat ya. Ya nanti kita akan siapkan ruangan baby room, kita akan siapkan sini juga di luar. Melki dan kawan-kawan minggu depan akan pasang TV, di sana ada speaker. Jadi kita siap menerima 200 orang dalam dan luar. Ya, ini gedung muat 175. Kalau pack itu bisa 200, tapi kita gak akan pack. Sini 100 aja di luar dan juga di sana. Kita rayakan kasih karunia dan anugerah Tuhan. Ya, ulang tahun ke-14, doakan panitia bisa menyiapkan dengan baik. Hari ini mulai ada kelas katekisasi, kelas persiapan baptisan atau CD. Kalau ada yang tertarik untuk belajar, ya prinsip-prinsip kekristenan, dasar-dasar kekristenan, ataupun yang siap mau dibaptis atau CD, boleh daftar ke saya atau langsung ke office saya. Nanti ada di kelasnya di office saya di belakang sini, ya karena ruang lain pakai untuk meeting. Ya jam 1 sampai jam 2. Jadi tolong habis lunch, ini udah jam 1 belum? Belum kan? Jam 1 habis makan langsung ke office saya 1 jam. Ya habis itu ada meeting, ada kegiatan lain. Tapi jangan pulang saudara. Hari ini adalah hari lomba karaoke, hari terakhir, ya masih dibuka baik dewasa dan anak-anak. Jadi ada yang kategori anak dan remaja, ada kategori dewasa, ya masing-masing dapat Pastor Cup, ya. Nah, ikutin saudara, ya. Saya harap Andi bisa memulainya 2.30. Jadi lagi makan belum pulang 2.30 udah start, mereka bisa tahu suasana karaoke. Saudara boleh daftar langsung, nyanyi langsung, ada juri sudah siap untuk menilai dan minggu depan akan diumumkan. Ya, juga ada catur. Ya, lalu Sabtunya ada pingpong terakhir. Ya, pingpong dan catur yang suka pingpong tinggal datang, pingpong tinggal final dan kemudian ada semifinal. Ya, kita rayakan bersama-sama dalam rangka ulang tahun IGNC, kita bersuka cita. Nah nomor 3 kalau saudara lihat di situ di warta saudara, itu panitia Natal dan tim building fund akan melakukan pencarian dana untuk dana Natal dan building fund, ya, yaitu membuat buku khusus. Jadi Natal ini kita ada buku khusus, ini pertama kali ini dalam sejarah IGNC. Ada buku khusus mungkin 50 halaman, 60 halaman, isinya adalah selain program acara juga foto-foto saudara. Ya, nanti minggu depan ini udah jadi nih, stage-nya udah bisa foto-foto, Kojimi dan Musa udah siap-siap bantu, ya. Saudara bisa difoto keluarga atau sendiri mengucapkan selamat Natal. Ya. Kalau foto saudara mau dimasukkan, color, full halaman, $100. Murah gak? Kemurahan ya, kemurahan saudara nambahin. Ya. Tapi minimal 100, setengah halaman 50. Tapi kalau perusahaan saudara mau masukkan iklan, nah itu 250. Sebab dapat surat tax deductible dari gereja. Yang punya perusahaan, yang punya bos, bilang sama bosmu. Karena ada biaya iklan di kantor. Ayo, tahun ini sisihkan sedikit untuk IGNC, $500 dikasih surat tax deductible. Yang diakui federal suratnya. Ya, ini bukan gereja gelap nih. Ini gereja beneran ini. Ya. Dan kemudian mensupport Natal. Amin? Kurang kenceng, amin? Gak berani bilang, gak mau support ya. Ya itu untuk Natal tahun ini ya. Karena kita 24, 25 kita akan rayakan bersama-sama. Orang rayakan Hanukkah, orang rayakan Happy Holiday, kita Merry Christmas di sini. Rayakan Kristus, 24 KKR, menangkan jiwa, 25 kita internal, 2 hari. Ya kita rayakan kemudian lanjut dengan Old and New. Jadi biayanya cukup banyak saudara, doakan untuk ini. Ya ada lebih biaya masuk building fund. Nah yang terakhir retret nih, saya mau mengundang Barita ini ke depan untuk pengumuman. Mari ketua panitia kita, Barita, iya minta dia memberikan kita berita yang baik.
Silakan ambil mic-nya. Salah satu, ya. Mikrofon. Ya. Ada yang nyeletuk nyanyi dulu katanya. Saudara gak lapar? Nanti aja karaoke. Setengah jam aja sebenarnya. Oke, kalau ada yang lihat di sini ada berita retreat. Kok Baldwin Park bukan San Diego? Waduh. Ini bener ya, jadi kita yang retreat San Diego-nya di cancel karena persoalan meeting room, jadi kita nggak bisa mempergunakan meeting room. Untuk itu kita kemarin memutuskan untuk bikin mini retreat 1 hari penuh. Jadi kita bikin acara yang fun sambil kita apresiasi untuk pengucapan syukur, kebersamaan, makan enak tentunya di malam hari. Jadi kita adakan one day Thanksgiving retreat yang akan diadakan tanggal 26 Thanksgiving Day, dari mulai jam 8 pagi kita mulai breakfast. Setelah breakfast kita akan adakan games. Setelah game kita juga adakan sesi. Jadi kita kebersamaan sambil kita belajar Alkitab. Jadi semua aja di satu, di pack 1 hari. Jadi untuk itu kita akan memungut biaya. Untuk orang dewasa $40. Untuk yang youth which is like 12 tahun ke college $20, di bawah 12 tahun free. Untuk itu terus dengan biaya itu kita peserta akan dapat makan tentunya 3 kali makan, breakfast, lunch, and dinner. Akan dapat t-shirt which is untuk ya 1 hari penuh kita akan kalau bisa sama-sama memakai t-shirt itu di hari yang sama. Dan akan diadakan semua talent show segala macam. Jadi yang saya harapkan yang kemarin sudah daftar di retreat untuk San Diego, kalau bisa re-register lagi ke Ibu Lydia, orang yang sama. Untuk saya bisa kalau bisa sama ya, pesertanya sama, dan kalau bisa tambah lebih bagus lagi. Jadi saya harapkan mulai hari ini dan kalau bisa secepatnya supaya kita bisa atur ruangan, makanan segala macam untuk bisa kita daftar secepatnya lah, bisa atur secepatnya. Oke kawan-kawan, terima kasih. Semoga langsung nanti bisa daftar atau dibilang sama Bu Lydia, udah sama aja kita ikut semuanya. Itu lebih bagus lagi. Ya, terima kasih Pak. Ya, tepuk tangan untuk Barita. Untuk acaranya sudah lihat kertas ini bagian belakang. Ya, kertasnya sudah ada acaranya. Kok panjang sih? Jam 8 sampai jam 10. Ya, tapi acaranya fun. Ya. Sarapan pagi itu disebut Thanksgiving Continental Breakfast. Wah, namanya saja udah menarik ya. Nanti Ibu Nunu yang akan desain ya macam-macam. Pokoknya hebat lah ya. Lalu baca sendiri ya. Pokoknya yang enak-enak ya. Kok mahal? Ya, coba nanti saudara hitung sendiri. 3 kali makan, 2 kali snacks, dapat t-shirt, dapat biaya seminar ya kan. Kalau lebih untuk pembangunan, kalau kurang ada yang nombokin. Tapi kalau saudara betul-betul mau ikut tapi gak bisa bayar, oh Pak keluargaku banyak Pak, sekeluarga 12 orang banyak. Nah oke, misalnya ya kan, saudara boleh ajukan scholarship. Saya gak mau saudara ingin belajar, ingin bertumbuh tapi gara-gara uang gak bisa ikut. Kita gak mau itu. Ya, tolong daftar nanti panitia supaya, dan kalau bisa hari ini. Saya minta Lydia tolong hari ini semua. Sebab apa? Senin itu yang cetak kaos sudah mau minta. Size-nya apa? Nah kalau saudara nggak daftar bingung mau size-nya L ke M ke XXL ke kita nggak tahu size-nya. Ya, dibuat kaos yang bagus. Baik, kalau bisa hari ini terakhir tolong kalau bisa. Hari ini udah masuk. Ya, yang daftar, yang sudah daftar ke retreat tadi dibilang tidak boleh batal. Ya Pak ya, tidak boleh batal ya Pak. Nah, kalau saudara nggak batal, bagus, kita bersyukur. Kalau batal, lapor ketua. Dia bilang nggak boleh. Apalagi ya, saya mau nambahin katanya supaya pada daftar. Ya udahlah Pak, nyerah Pak. Kita doa yuk. Tuhan terima kasih untuk hari ini kami boleh beribadah dan mau makan siang. Sucikan makanan minuman jadi kesehatan bagi kami, berkati persekutuan kami, berkati retret
boleh berlangsung dengan baik. Walaupun satu hari di tempat ini kami pasti akan mengalami sukacita, hati yang bersyukur, dan saling mengenal satu dengan yang lain sebagai domba-dombamu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, berkati juga HUT minggu depan. Panitia bisa mempersiapkan sebaik-baiknya. Kami doakan semua undangan, kami doakan semua yang ikut serta, juga kami bukan saja datang sendiri tapi boleh mengajak teman-teman baru. Berdoa bersyukur demi nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup selama-lamanya. Amin. Tangan, Tuhan memberkati saudara.